Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bagaimana Asyikin. kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik 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 Pak. Baik sekali Pak. Kalau eh, baik, Pak ya. Kabar baik. Jadi, Iya Pak. kalau saya tidak salah ingat, kemarin Bapak WA saya ya, Pak. Katanya ada yang mau dibicarakan. Apa betul itu, Pak? Iya Pak. Saya butuh bantuannya ini Pak untuk mengcoach saya. Saya ada permasalahan sedikit yang butuh seseorang lah untuk saya temani bicarakan. Kalau boleh saya tahu, Pak, apa itu eh, permasalahan yang akan Bapak bicarakan dengan saya, Pak? Permasalahannya saya merasa kebingungan Pak. Apakah saya melanjutkan studi lagi ke S3 atau tidak Pak? Oh, itu. Jadi Bapak, Pak Febri lagi bingung ya. Eh, Iya apakah Pak. mau lanjut S3 atau berpikir dulu? Itu. Iya Pak. Ya, oke. Jadi sebelum kita lanjut, Pak Febri, terkait dengan apa yang kita mau diskusikan, saya ingatkan bahwa waktu kita di dalam diskusi ini hanya 10 menit, Pak ya. Jadi tolong diingatkan Ya, saya ketika saya lalai di dalam waktu. Eh, Kemudian saya menyampaikan dulu bahwa diskusi kita kali ini itu kan sifatnya rahasia, Pak Febri. Jadi cukup Pak Febri yang tahu dengan saya ya. Namun sebelum itu saya minta izin dulu ke Pak Febri. Apa saya diberikan izin untuk menggali lebih dalam lagi terkait dengan persoalan-persoalan yang Bapak temukan. Itu Pak. silahkan Pak, saya justru akan Eh, semakin senang kalau memang Pak Asikin memberikan pertanyaan-pertanyaan oke, yang mampu memuaskan saya. oke. Jadi tadi Bapak katakan bahwa Bapak itu bingung untuk lanjut S3 ya. Nah, kira-kira Betul. apa ya yang menyebabkan Pak Febri itu mengalami kebingungan seperti itu? Oke, yang membuat saya bingung itu Pak karena eh, dulu itu saya sangat bersemangat lanjut S3, tapi setelah menikah saya Ah, sudah ada istri, kemudian saya menikah baru sekitar 2 tahun lebih Pak, masih baru sekali, kemudian ya, ada anak kecil juga, jadi membuat saya cukup kebingungan apakah memilih untuk melanjutkan atau tidak Pak. oke. Oke, Pak Febri, saya bisa tangkap apa Iya, yang Bapak sampaikan tadi bahwa ketika masih anak muda ya, mudah-mudahan saya tidak salah ingat, salah satu betul 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 bahwa sekali Bapak Pak. Iya. ketika masih single itu, Bapak semangat sekali untuk lanjut S3. Tapi karena Betul betul Pak. menikah, berkeluarga, kemudian lahir anak ya, istri ada anak, Bapak jadinya bingung kan gitu Nah, betul untuk betul Pak. lanjut antara memilih pendidikan atau memilih keluarga. Nah, pertanyaan saya kemudian Pak, selama ini menurut Pak Bepdi, bagaimana tanggapan keluarga terkait dengan keinginan-keinginan Bapak itu? Apakah Bapak sudah pernah mengkomunikasikannya? Nah, sebenarnya keluarga saya Pak, istri saya dalam hal ini mensupport sekali Pak, termasuk Ya. saya kemarin mengikuti program guru penggerak Hmm. dengan banyak lagi program-program kementerian lain, itu istri saya sangat mensupport Pak. Akan Ya. tetapi sayanya yang kasihan kalau misalnya saya harus S3 dengan jalur beasiswa kemudian meninggalkan ke bukan lagi kota lain tapi ke pulau lain mungkin atau bahkan ke luar Ah, negeri, kan harus saya tinggalkan Pak dengan ya. anak kecil saya. Itu yang membuat saya bingung. Ah. Bapak, istri Bapak support ya? Istri Bapak support. Mensupport Pak. Berarti Ya, keluarga sangat mendukung Bapak lanjut untuk kuliah. Nah, justru betul. kendalanya apa namanya? Masalahnya ada di Bapak sendiri itu pertama. Tadi Ya, ketika Bapak ragu-ragu untuk meninggalkan mereka gitu. Nah, menurut Bapak apa yang harus Bapak lakukan supaya Bapak tidak mengecewakan support atau keinginan istri untuk melanjutkan studi Bapak. Kemudian di sisi lain juga Bapak tidak terbebani bahwa ada pikiran untuk meninggalkan istri Bapak. Gitu. ya. Menurut saya sih Pak, untuk tidak mengecewakan kan otomatis saya harus menguatkan hati saya untuk Ya, lanjut. Akan tetapi di lain sisi itu Pak, eh, saya ketika memilih itu
akan meninggalkan istri saya. Kebetulan jarak istri saya juga seorang guru, seorang PNS. Jarak rumah ke sekolah itu sekitar 20 kilometer dengan jalur yang banyak titik-titik kemacetan. Jadi menurut saya akan kasihan sekali sebenarnya istri saya membawa anak saya sendiri ke sekolah yang masih kecil dengan kondisi jarak yang seperti itu. Eh, Alternatif solusi yang sempat muncul di pikiran saya itu Pak, yaitu saya harus menyewa rumah kos dekat sekolah istri saya sehingga tidak memberatkan istri saya, kan tetapi itu melahirkan permasalahan baru, yaitu bertambahnya budget kalau seperti itu Pak. Iya, oke. Jadi Bapak sebagai tindak lanjutnya itu Bapak berpikir untuk meyakinkan diri Bapak supaya istri Bapak tidak kerepotan itu adalah mencari tempat tinggal di sekitar sekolahnya. Nah, Betul pertanyaan Pak. saya kemudian Pak, seberapa yakin berapa persen keyakinan Bapak Febri itu bahwa istri Bapak mau menerima usulan Bapak itu kalau misalnya saya kasih rentang antara 10 sampai 100 kira-kira di posisi mana itu keyakinan Bapak itu? Kalau rentang 10 sampai 100 Pak, saya yakin istri saya itu menerima di 85% Pak. Kenapa? Karena Mhm, jaraknya ke sekolah itu sudah dekat. mhm. Cuman itu tadi Pak, yang 15%-nya itu adalah permasalahan biaya. Nah, Nah, seperti itu. itu Pak, yang membuat saya masih ada 15% untuk tidak Ah, yakin. oke. Terima kasih Pak Febri ya. Jadi Pak Febri sudah yakin bahwa 85% itu karena jarak sudah dekat. Nah, tetapi kan ada masalah Itu lain Pak. lagi misalnya. Itu Ya, ada 15% karena persoalan budget. Nah, tetapi kan eh, Pak Febri tadi kan fokusnya ke kuliah dulu Pak Febri kan. Lanjut kuliah itu. itu Pak. Jadi yang lima belas Ya, persennya itu oke lah nantilah Pak Febri lagi kita coba bicarakan di tempat lain itu. Yang 15% siap Pak, siap. keyakinan itu. Yang jelas Pak Febri yakin bahwa itu sekitar 85%. Oke, baik Pak Febri. Dari pembicaraan kita dari di awal tadi itu, bisa Bapak simpulkan apa hasil pembicaraan kita hari ini, Pak? Ya, dari pembicaraan kita hari ini Pak, saya bersyukur sekali karena kehadiran Pak Atik ini sendiri di sini. Selain menjadi partner saya dalam berbicara, juga memberikan saya tanggapan sebagaimana orang yang memang jauh lebih dewasa dibanding saya, membuat saya mampu berpikir untuk membuat keputusan-keputusan yang lebih baik. Dan dari cara Pak Asikin sendiri menjadi coach saya kali ini itu sangat baik, mendengarkan dengan baik, kemudian memberikan kesempatan kepada saya untuk mengembangkan pikiran saya dengan baik. Oke, jadi Bapak, jadi hasilnya Pak, hasil dari percakapan kita ini apakah Ya, ya tadi ya, kuliah dari percakapan kita ini Pak, mungkin tindak lanjutnya adalah saya akan menyelesaikan dulu pendaftaran S2 saya, kemudian mencari alternatif beasiswa yang memiliki budget berlebih sehingga saya mampu apa namanya? Saya mampu eh, menempatkan istri saya ke kos yang lebih dekat dengan sekolah Oke, jarak. luar biasa Pak Febri ya. Jadi Pak Febri ini ternyata dari perbincangan kita Bapak ternyata menemukan solusi-solusi sesuai dengan harapan-harapan Bapak ke depannya. Oke Pak Febri, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak untuk berbincang dengan saya, berkomunikasi, Terima berdiskusi kasih kembali terkait Pak. dengan kegiatan kita hari ini. Saya akhiri Pak Febri dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih